Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, 100 bait syair dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Di bait berikutnya, bait 52, ini sudah pertengahan dari bait-bait syair yang ada di kitab ini. Masih belum menyebutkan kejadian-kejadian besar di tahun kedua. Kata beliau rahimahullah, wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri wa fi zakatil mali khulfun fadri. Kata beliau rahimahullah, setelah itu diwajibkanlah zakat fitri. Dua, sama dengan diwajibkannya Ramadan. Ini pasangan itu. Zakat fitri Ramadan pasangan. Diwajibkan di tahun pertama, tahun kedua. Min ba'di badrin bilayalin ashr. Masya Allah. Kewajibannya kata beliau setelah perang Badar. Itu beliau katakan 10 hari setelahnya. 10 hari setelahnya. Walaupun ada juga di antara para ulama yang berpendapat zakat fitri diwajibkan juga ya Sya'ban. Di bulan Sya'ban seperti Ramadan. Kan Ramadan diwajibkan Sya'ban. Iya. Zakat fitri menurut mereka Sya'ban juga. Tapi ini yang beliau katakan ini adalah yang paling kuatnya. Karena kewajiban Ramadan di Sya'ban karena berpuasa di awal Ramadan. Sementara zakat fitri kan setelah Ramadan. Setelah berpuasa. Setelah berpuasa. Makanya beliau bilang ini 10 hari setelah perang Badar. Kan kita tahu kan perang Badar terjadi di 15 Ramadan pecahnya. Iya. Kembali di situ diwajibkanlah zakat fitr. Yaitu pembahasan rinciannya tentunya di fikih. Kan di sini kan hanya kejadiannya. Adapun berapa diwajibkan di fikih. 1 sok min tamar, 1 sok min syair, 1 sok min bur, 1 sok min zabib, sok min to'am. Iya, semuanya 1 sok. 1 sok dari gandum, 1 sok dari kurma, 1 sok dari anggur yang sudah dikeringkan, 1 sok dari makanan pokoknya. 1 sok dari makanan. Ini dirinci di fikih. Kalau di sini hanya menyebutkan kejadiannya, sirahnya.
Iya. Wa fi zakatil mali khulfun fadri. Adapun terkait dengan zakat harta, ada perselisihan. Apakah diwajibkan di tahun yang sama dengan zakat fitri atau beda? Ada yang mengatakan diwajibkan di tahun yang sama. Hanya saja zakat harta kan tidak terkait dengan Ramadan. Zakat harta itu kalau kita punya nisab dan berusia berapa? Setahun. Dia tidak terikat dengan Ramadan. Beda kalau zakat fitri. Zakat fitri dinamakan zakat fitri karena sudah berbuka dari puasa. Kita malam ini misalnya, hari ini kita berpuasa terakhir, sebentar dilihat hilal, berarti kan kita besok berfitri, maka dikeluarkanlah zakat sebelum keluarnya manusia ke lapangan. Sebelum imam, paling terakhirnya adalah sebelum imam khutbah atau bersolat. Sebelum imam melakukan solat, itu waktu akhir. Maka namanya zakat fitri. Sementara zakat harta tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada dibilang zakat harta harus keluar Ramadan, tidak ada. Zakat harta itu umur setahun, cuma rata-rata orang hitungnya Ramadan ke Ramadan. Seharusnya enggak. Ya kalau kita hartanya Syaban, kewajibannya keluarkan, Rajab keluarkan. Iya, tidak ada hubungannya dia dengan Ramadan. Makanya sebagian ulama berpendapat zakat harta itu diwajibkan di Mekah. Artinya sebelum hijriah, sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Dia diwajibkan di Mekah. Iya. Dan ada yang mengambil pertengahan. Masalahnya, yang mengatakan diwajibkan di Madinah adalah karena di Madinah ditentukan ukurannya. Pertanian, peternakan, emas, perak, semua ditentukan itu ukurannya di Madinah. Makanya ada mengatakan di Madinah kewajibannya. Kan di Madinah baru Nabi katakan yang pertanian tada hujan tanpa biaya 1/10 zakatnya. Kalau mencapai nisab, nisabnya berapa? 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa? 300 sok. 300 sok itu berapa? 900 kilo. Dihitungan Syekh bin Baz. 750 kilo dihitungan Syekh Utsaimin. Karena beda satu soknya. Karena satu sok menurut Syekh Utsaimin 2,5 kilo kira-kiranya begitu. Kalau menurut Syekh bin Baz 3 kilo, beliau genapkan 3 kilo. Sehingga nanti berbeda hasilnya. Sementara zakat pertanian itu 5 ausuk. 1 ausuk itu 60 sok. 60 kali 5. 1 ausuk itu 60 sok. Sementara zakat pertanian harus mencapai nisab 5 ausuk. Berarti 5 kali 6. 5 kali 6 300 sok. 300 sok. 300 sok dikalilah dengan timbangan sekarang. Sekarang kan orang rata-rata menimbang. Maka kalikan dengan 3 kilo. Itu cara hitung zakat harta. Hitungannya ini di Madinah. Pertanian setiap panen, bukan setahun. Ini di Madinah. Makanya beliau katakan juga di Madinah. Tapi beliau isyaratkan. Beliau berkata, khulfun fadri. Ada khilaf. Ketahuilah. Dan ada pendapat yang mengkompromikan. Dan ini lebih bagus.
turun kewajibannya zakat harta di Mekah. Cuman diajarkan berapa yang keluar, rinciannya di Madinah. Ini paling bagus. Ini pendapat yang paling pertengahannya, karena semua dalil dari penukilan akan disyariatkannya zakat harta itu semuanya sama-sama sahih. Maka yang paling bagus adalah dikompromikan. Turun kewajibannya di Mekah kalau zakat harta, kemudian dijelaskan rinciannya berapa yang keluar. Tadi pertanian, kalau peternakan berapa yang keluar di Madinah. Harta berupa emas, perak berapa yang keluar di Madinah. Dirinci. Ini paling bagus. Ini adalah pendapat yang paling bagusnya. Yang penting dalam sejarah kita tahu ada khilaf. Ada khilafnya. Dan di fikih dipertajam. Di fikih itu dipertajam. Kemudian kata beliau di bait berikutnya, wa matat ibnatun nabiyil bar. Masya Allah. Ini masih tahun kedua pulang dari perang Badar. Nabi mendapatkan kebahagiaan, tentunya menang, tapi juga mendapatkan kesedihan. Wa matat ibnatun nabiyil bar Ruqayyatu qabla ruju'is safar zaujatu Utsman wa ursut tuhuri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslamal abbasu ba'dal asri. Ini beberapa kejadian sama setelah perang Badar. Kata beliau, meninggal putrinya Nabi yang baik, yaitu Ruqayyah, sebelum Nabi kembali dari safar, yaitu istrinya Utsman. Ini kejadian sebelum Nabi kembali dari safar, datang berita bahwa putri beliau yang berbakti, yang masuk Islam juga, anak dari beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, meninggal. Kita tahu bersama Utsman ibn Affan belum menikah dengan putri Nabi ini, Ruqayyah. Ia di usia yang tentunya usia Ruqayyah masih sangat muda waktu itu, dan dia berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama suaminya juga Utsman ibn Affan. Dan di tahun kedua Sya'ban masuk Ramadan, sakit keras, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman untuk tidak ikut perang Badar. Kan ini kan asalnya memang mau menghalangi suku Arab yang pulang dagang dari Syam, kan itu asalnya. Maka Utsman, Nabi SAW memerintahkan Utsman untuk merawat istrinya. Ya, kewajiban dari seorang suami merawat istrinya tatkala sakit, merawat istrinya tatkala sakit. Akhirnya sebelum Nabi kembali dari perang Badar, datang berita meninggalnya. Datang berita meninggalnya. Usianya masih sangat muda. Radhiyallahu ta'ala anha, meninggal 23 tahun. Usianya 23 tahun. Belum punya keturunan. Belum punya keturunan. Bersama Nabi kita, bersama mantu dari Nabi kita Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada keturunannya. Disepakati oleh ahli sejarah. Belum punya anak. Meninggal di usia 23 tahun
Ya, dan inilah berita sedihnya. Inilah berita sedihnya. Nabi SAW pulang dengan itu, tapi juga ada setelahnya Ali bin Abi Thalib, karena di perang Badar beliau tampil dengan gagah berani, belum mengalahkan lawan duel itu, dan juga mendapatkan harta rampasan perang, pembagian ghanimah berupa unta. Kata beliau, wa ursituhu li Fatimah ala aliyin. Pulang, dia melamar putrinya Nabi, Fatimah. Jadi ada meninggal, ada menikah. Begitulah kehidupan ini. Ada meninggal, ada menikah, ada yang lahir. Iya. Dengan harta rampasan perang di perang Badar, belum melamar, belum dapat unta, maka belum melamar putrinya Nabi, Fatimah, iya, radhiyallahu taala anha. Dan waktu itu Ali ibn Abi Thalib genap berumur 25 tahun. Sementara putri ini, putri bungsu Nabi SAW, waktu itu belum berumur 18 tahun. Ya, Sayyidatun Nisa'il Jannah, pimpinan penduduk surga, perempuan penduduk surga. Di usia 18 tahun, ya, di tahun kedua Hijriah, setelah Ramadan, dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka pun menikah dengan mahar dari rampasan perang Badar. Ini termasuk kejadian yang terjadi pada tahun kedua setelah perang Badar. Kemudian juga wa aslam al-Abbas ba'dal asri. Al-Abbas masuk Islam, Masya Allah. Setelah menjadi tawanan, kan di perang Badar, alhamdulillah, kaum musyrikin 70 orang meninggal. Yang meninggal 70 orang musyrik di perang Badar. Ditawan 70 orang, termasuk pamannya. Kan belum masuk Islam. Yang masuk Islam kan ada Hamzah, ada siapa? Ja'far ibn Abi Thalib. Hamzah ibn Abi Thalib. Pamannya Al-Abbas. Ini keanehan hidayah ya. Kita tahu sebelum Nabi hijrah, tahun ke-13 kenabian, sudah lewat bersama kita. Saat penduduk Madinah datang, 73 orang itu mau baiat Nabi, mengajak Nabi untuk hijrah ke Madinah. Di antara menemani Nabi di situ, di malam-malam itu adalah Al-Abbas, tapi masih musyrik. Kenapa dia jaga Nabi? Penjagaan di atas suku. Karena orang Arab walaupun beda agama, tapi kalau suku kuat. Dia jaga. Bahkan dia yang bertanya kepada mereka, gimana kalian? Tahu kan di sini Muhammad terancam nyawanya, dibunuh. Apakah kalian mau menjaganya ketika dia ke Madinah, melebihi diri kalian dan harta serta anak kalian? Maka para sahabat waktu itu yang berjumlah 73 orang mengatakan, kami akan membelanya melebihi keluarga kami. Itu dia masih musyrik di tahun itu. Akhirnya kan Nabi hijrah. Nabi hijrah. Setelah itu meninggalkan pamannya masih musyrik. Al-Abbas masih musyrik. Di tahun kedua, setelah Nabi setahun di Madinah, tahun kedua dia keluar bersama pasukan di perang Badar. Ditawan. Kalau musyrik termasuk yang ditahan Al-Abbas, pamannya. Sebab tawanan itu masuk Islam. Dia masuk Islam setelah perang Badar.
terjadi. Ini sekali lagi hidayah. Orang dekat dari Nabi selalu menjaga Nabi di Makkah tapi tidak masuk Islam. Nanti masuk Islam setelah tawanan perang. Setelah tawanan perang. Dan disinilah yang dipakai oleh para ulama ketika menyampaikan hadits innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup, jangan melihat awal. Bahkan nanti insya Allah kita akan tahu nanti terjadi, ada kejadian nanti di tahun ketiga. Khalid bin Walid, iya, masih memerangi Nabi di tahun ketiga itu. Nanti insya Allah kita akan dapat nanti, kan kita masih di tahun kedua ini. Setelah memerangi Nabi di perang Uhud tahun ketiga, baru masuk Islam. Setelahnya lagi. Bayangkan. Tapi Islam itu tidak menanyakan masa lalunya orang. Iya. Islam itu masa sekarang. Sekarang dia gimana? Dia baik atau tidak? Tidak melihat sebelumnya gimana. Iya. Bagaimana mereka sebelumnya? Tidak. Ini Al-Abbas. Ketika masuk Islam, dihapus semua yang sebelumnya. Biar dia ikut di perang Badar. Dihapus. Dan diterima oleh kaum muslimin sebagai muslim yang tidak ada salahnya. Sebagai muslim yang tidak ada salahnya dalam Islam. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Bayangkan, cukup bertobat, salat, zakat, saudara kita. Iya, tidak perlu kita katakan semua apa yang kamu punya sebelumnya dibuang di ini, enggak. Cukup bertobat, salat, zakat, saudara kalian dalam agama. Saudara kalian dalam agama. Ini yang dipraktikkan kebanyakan dari orang-orang yang masuk Islam. Dan ini sesudahnya juga seperti itu. Sesudahnya seperti itu. Iya. Ini kejadian juga sama di tahun kedua. Setelah itu masih di tahun kedua dan ini sudah ujung, kan ini sudah Idul Adha ini. Setelahnya lagi wa qainuqa'u ghazwuhum fil itri wa ba'du duhan yawma idin nahri. Dan ada terjadi perang Qainuqa. Perang Qainuqa ini adalah perang dengan suku Yahudi di Madinah. Di Madinah. Ba'da duha yaumi idin nahari. Setelah duha hari Idul Adha. Ada dua sebab penyebutan perang Qainuqa ini dari ahli sejarah. Dua penukilan sebabnya. Sebab pertama, orang-orang Qainuqa itu mereka membatalkan perjanjian damai mereka dengan Nabi. Kan kita tahu kan, menang dari perang Badar, maka orang-orang mulai memperhitungkan Nabi dan para sahabat. Sehingga mulailah masuk orang dalam Islam hanya keamanan harta dan jiwanya. Iya, hanya keamanan harta dan
jiwanya. Disitulah sudah mulai ada orang munafikin, termasuk pentolannya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka orang Qainuqa berjanji damai untuk tetap hidup di Madinah, tidak diperangi, cuman mereka batalkan. Bagaimana pembatalannya? Ada dua cerita. Cerita pertama, ada seorang perempuan dari kalangan Arab Bani Qainuqa, duduk dengan jualannya dan mereka ingin, itu orang Yahudi ini, agar perempuan itu membuka wajahnya. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di Tahdhibus Sirah, sanadnya ada keterputusan terkait dengan penyebutan sebabnya ini. Dan perempuan itu tidak mau membukanya. Sehingga ada seorang dari Yahudi sengaja mengikat ujung pakaiannya itu perempuan dari belakang. Saat dia jalan beranjak pergi, tertarik dan terbukalah pakaiannya. Terbuka pakaiannya. Melihat itu, seorang Muslim yang ada di situ langsung dia bunuh tadi itu Yahudi. Kecemburuannya di atas Islam. Iya, dia bunuh itu Yahudi. Maka karena di situ kampung Yahudi, orang Yahudi memanggil semua teman-temannya dan dia bunuh itu Muslim. Karena ada janji damai, tapi mereka bunuh Muslim. Akhirnya Nabi SAW membentuk pasukan menyerang mereka. Ini sebab pertama, cuma sebab ini sanadnya terputus. Sebab kedua, Nabi SAW mengumpulkan Yahudi di suku Bani Qainuqa. Nabi kumpulkan mereka di pasar, di pasar Bani Qainuqa. Ini sebab kedua. Dinukil oleh Ibn Abbas dengan sanad yang hasan kali ini, dan ini sebab yang kita nanti jadikan sebagai sebab yang benar perang ini. Nabi kumpulkan mereka di pasar, kan itu tempat yang biasa mereka pakai untuk berkumpul. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Kata Nabi, ya ma'asyarul Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Wahai Yahudi, masuklah Islam sebelum menimpa kalian apa yang ditimpakan di Quraisy. Itu apa yang terjadi perang Badar. Kami cuma 300, 200 lebih mengalahkan 1000. Masuklah Islam sebelum apa yang menimpa Quraisy menimpa kalian. Tapi mereka sombong. Ya Muhammad, mereka berkata, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Wahai Muhammad, jangan kamu merasa tertipu dengan dirimu bahwa kamu telah membunuh Quraisy. Mereka orang-orang bodoh, tidak tahu perang. Dia bilang begitu. Iya, yang kamu bunuh itu orang-orang bodoh, tidak tahu perang.
Iya. Dan dia berkata dengan sombongnya, kepala sukunya, "Inna kalau qataltana la'arafta anna nahnu nas." Sungguh jika kamu memerangi kami, kamu akan tahu kamilah orang. Iya. Dia tidak tahu yang dihadapi ini. Iya. Tapi dia sombong begitu. Karena kan kaum muslimin masih sedikit. Juga di Madinah. Yahudi banyak. Iya. Mereka berkata begitu, akhirnya Nabi SAW ketika mendapatkan mereka tidak menjawab untuk masuk Islam, maka Nabi SAW kembali dan membentuk pasukan langsung dipimpin oleh beliau. Beliau tidak langsung menyerang mereka. Nabi SAW mengepungnya dari luar. Bagaimana yang di luar tidak masuk dan di dalam tidak bisa keluar. Dan setelah beberapa hari pengepungan, pimpinan munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul, meminta syafaat kepada Nabi untuk tidak diperangi. Cuma mereka harus keluar dari situ. Akhirnya Nabi menerimanya. Mereka harus keluar karena tidak mau masuk Islam. Mereka keluar, tinggalkan di situ, dan Nabi dan para sahabat mengambil kebun kurmanya dan yang lain. Ini yang disebut dengan fai. Sudah, setelah itu tidak terjadi perang. Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang tanpa perang. Kalau dengan perang namanya ghanimah, kalau tanpa perang namanya fai. Ini beda pembagiannya. Ada untuk Allah, untuk Rasulnya, dan tentunya ada kaum muslimin, tapi lebih banyak untuk Allah dan Rasulnya. Menjadi nanti harta di baitul mal untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Jadi perang dengan Bani Qainuqa ini tidak perang. Tidak jadi perang karena mereka menyerah setelah Nabi SAW mengepung mereka. Cuman poinnya adalah kesombongannya hilang. Setelah Nabi mengepungnya, dan itu taktik perang yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat setelahnya, karena mereka tidak langsung menyerang, menawarkan dulu Islam, mengepungnya dulu. Bagaimana mereka, apakah mau Islam atau tidak? Kalau tidak, berarti perang. Cuma sekarang ini jadi dengan Bani Qainuqa ini ujung tahun kedua, tidak jadi Nabi menang tanpa perang. Nabi menang tanpa perang. Dan setelah itu juga sama. Masih, dan ini sudah masuk awal tahun ketiga. Wa ghazwatus Sawiq thumma Qarqarah wal ghazwu fi tsalits al-mushtahirah fi Ghatafan wa Bani Sulaim. Ini sudah awal tahun ketiga. Kita masuk tahun ketiga sekarang. Kejadian besar tahun kedua adalah perang Badar. Sekarang kita masuk tahun ketiga. Terjadi pula awal tahun ketiga Ghazwah As-Sawiq. Ghazwah As-Sawiq. Sebabnya ini bukan dengan Yahudi lagi.
Yaitu tatkala Abu Sufyan kembali ke Mekah dan ya setelah itu dia tidak berhenti karena malunya kalah perang Badar, maka dia pulang tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana balas dendam. Maka terjadilah dari awal tahun ketiga sampai di Syawal, perang besar, perang Uhud, tahun ketiga lagi. Pokoknya tidak pernah dia berhenti mau mengusik kaum muslimin, termasuk perang As-Sawiq. Perang Sawiq, kita tahu kan Sawiq artinya adonan, tepung. Iya. Jadi Abu Sufyan keluar kembali untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar membawa 200 pasukan pengendara kuda. Ia pengendara kuda untuk mencari kabar kaum muslimin. Dan mereka turun dari Dahakona Yahudi Bani Nadir mencari berita kaum muslimin. Mencari berita kaum muslimin, dan mereka mendapati di luar daripada Madinah, jauh darinya ada rumah kaum muslimin. Dia bakar 2 rumah dari rumah kaum muslimin, dan dia bakar kebun kurmanya. Mereka bunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera membela kaum muslimin dan membantu mereka. Maka belum membantu lagi pasukan di Madinah keluar ke sana untuk memerangi Abu Sufyan tadi bersama pasukan kecilnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat pasukan Islam datang di depannya dengan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lari ketakutan meninggalkan tepung-tepungnya. Maka disebutlah perang As-Sawiq. Dia tinggalkan tepung-tepungnya kaum muslimin, kembali ke Madinah bawa tepung yang banyak. Mereka lari tinggalkan. Tidak jadi lagi perang. Mereka lari ketakutan karena Islam, masya Allah, sebagaimana dalam hadits Bukhari Muslim, kata Nabi, nusirtu birru'bi, saya ditolong dengan rasa takut musuh. Bahkan 2 bulan jarak perjalanan musuh sudah takut. Ini keunggulan pasukan muslim. Lari dia, kembali lagi ke Mekah. Setelah itu sama lagi, ada lagi terjadi lagi perang kecil ini. Thumma Qarqarah, ada lagi perang disebut dengan perang Qarqarah. Ini perang Qarqarah terjadi juga sekitar, kalau sekarang 50 km dari kota Madinah. 50 km dari kota Madinah. Dan para ahli sejarah ada perbedaan pendapat. Perang Qarqarah ini terjadi di awal tahun ketiga atau di akhir tahun kedua. Karena ada yang menukil ini terjadi setelah perang Badar. Disebabkan
oleh Abu Ishaq Abu Sufyan yang kala itu masih mencari-cari Muslim, ya, untuk membalas dendam dari kekalahannya. Ada juga mengatakan enggak, ini terjadi pada awal tahun ketiga. Dan perang Qor-Qoro ini juga sama, enggak terjadi perang lagi, mereka lari ketakutan. Juga sama perang yang boleh singgung Ghatafan, ya. Cuman daerah ini sudah tidak ditahu sekarang tempatnya menurut penukilan ahli sejarah. Dan perang ini disebabkan karena orang-orang Ghatafan mereka, ya, ingin menyerang Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar itu, sebelum mereka datang serang, Nabi pergi menyerangnya. Nabi pergi menyerangnya. Karena Nabi SAW selalu kalau dalam perang tidak mau musuh itu masuk ke Madinah. Jadi ketika mendengar kabar bahwa mereka ingin menyerang Madinah, Nabi malah menyerangnya duluan. Tatkala Nabi SAW sampai ke tempat mereka, sama, mereka lari berpencar ke gunung-gunung. Ini juga tidak jadi perang. Tidak jadi perang. Demikian pula beliau sebutkan perang dengan Bani Sulaim. Perang dengan Bani Sulaim sama juga ini, tapi lebih jauh lagi daripada perang dengan, ya, Ghatafan. Kalau ini sekitar jaraknya 150 kilo, ya, dari Madinah. Kalau tadi 50 kilo meter dari Madinah, beliau datang menyerangnya. Kalau ini sudah lebih jauh lagi, 150 km dari Madinah, ya, disebut dengan Bani Sulaim, ya, Bani Sulaim. Dan ini terjadi setelah perang Badar setelah tahun kedua, tahun ketiga. Sebabnya adalah ini juga karena sebab Abu Sufyan. Sebab karena Abu Sufyan, iya, dia masih sama. Pasukan-pasukan kecilnya ini ingin mengusik kaum muslimin balas dendam. Mereka berkumpul di suku Bani Sulaim dan mereka mengajak Bani Sulaim sama untuk menyerang lagi Madinah. Dan Nabi SAW mendengarkan hal itu, juga mereka diserang dan mereka juga berpencar, tidak berani sama sekali. Tidak jadi lagi perang. Ini semua tidak ada terjadi perang karena mereka takut. Mereka takut. Hingga kapan? Kita tunggu di ini perang-perang kecil, ya, sampai nanti Uhud. Dan sebelum itu beliau sampaikan lagi wa Ummu Kulthum, ini 58, wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi zawwaja Uthman biha wa Qassah thumma tazawwaja Nabi Hafsah wa Zainaba. Masya Allah. Ini kejadian di tahun ketiga. Dan Ummu Kulthum, putri dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dengan Uthman, dan Nabi khususkan itu hanya kepada Uthman, karena tidak ada yang menikahi dua putri Nabi kecuali Uthman ibn Affan. Makanya beliau dikasih gelar dengan gelar Dun-Nurain, pemilik dua cahaya. Setelah tahun sebelumnya, di ujung tahun kedua di perang Badar, kan meninggal istrinya, putri dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Nabi nikahkan dengan Ummu Kulthum.
Nabi nikahkan dengan Ummu Kulthum. Dia adalah anak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal saudarinya Ruqayyah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Utsman. Waktu itu umurnya adalah 22 tahun. Kan kakak dari Fatimah. Iya, kakak dari Fatimah. Adik dari Ruqayyah. Meninggal Ruqayyah, saudarinya di umur 20 berapa tadi? 23. Di tahun ketiga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikahkannya dengan Utsman pada umur Ummu Kulthum waktu itu 22 tahun. 22 tahun. Iya. Ini yang terjadi di tahun ketiga. Dan tidak ada perselisihan ini, belum menikahinya setelah ia meninggal Ruqayyah. Dan sepakat ahli sejarah itu terjadi tentunya setelah tahun kedua. Setelah tahun kedua dan di awal tahun ketiga tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan akan beliau menikahkan putrinya dengan Utsman di awal tahun ketiga. Dan disitulah juga di tahun ketiga ini beliau sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Hafsah. Kan di tahun Nabi kan dari Makkah ke Madinah bersama Sauda, hanya bersama Sauda bintu Zam'ah waktu itu sebagai istrinya setelah meninggal Khadijah. Tapi Nabi sebenarnya sudah punya 2 istri, cuman belum masuk waktu itu kan ke Madinah, belum hidup bersama Aisyah. Setelah menetap di Madinah di tahun kedua itu, di tahun pertama beliau bangun rumah, kan di tahun pertama sudah hidup bersama Aisyah, berarti beliau punya 2 istri sudah. Setelah perang Badar, kehidupan juga para sahabat sudah mulai ini karena mereka sudah mulai ada kelapangan dan perang-perang kecil juga terbukti bahwa orang-orang musyrikin selalu ketakutan ketika diserang. Kehidupan Madinah mulai stabil dan Nabi SAW ya di situ beliau menikah dengan Hafsah. Siapa ini Hafsah? Dia adalah putri dari putrinya siapa ini? Putri dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Belum menikah dengan Hafsah dan waktu itu dinukil pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Berarti berlalu dari Ramadan, Syawal, mendekati Ramadan lagi. Itu hampir setahun setelahnya lagi, hampir di tahun ketiga sudah ini. Iya. Di Sya'ban belum menikah. Iya. Dengan Hafsah putri dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anha. Waktu itu umurnya Hafsah di umur 21 tahun. Masih muda.
cuman bukan gadis. Iya, bukan gadis. Iya. Yang belum nikahi janda. Waktu itu belum, tentunya janda. Iya, masih usia muda sekali. Iya, masih usia muda sekali. Belum menikah di bulan Sya'ban bersama Hafsah, dan kebanyakan ahli sejarah yang menukilnya tahun ketiga, karena ada juga yang menukil ya bukan tahun ketiga Nabi SAW menikahinya, tapi yang masyhur, yang terkenal bahwa itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan apa yang kita katakan tadi itu di bulan Sya'ban, itu penukilan dari mayoritas, itu penukilan dari mayoritas ulama sirah. Dan kejadian lain lagi masih sama, tahun ketiga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi juga Zainab bint Khuzaimah. Iya. Dengan ini beliau juga sudah punya berarti 4 istri sampai sekarang ini. Setelah wafatnya Khadijah. Iya. Dan Zainab bintu Khuzaimah ini, iya, belum nikahi istri, mantan istri dari sahabat yang bernama Ubaidah ibn al-Harith, meninggal di perang Badar. Dia meninggal di perang Badar radhiyallahu taala anhu, meninggal di perang Badar radhiyallahu taala anhu. Dan juga sama dengan Hafsah, iya, juga disebutkan dia suaminya meninggal juga setelah perang Badar. Setelah perang Badar, maka setelah semua keluar masa iddahnya, Nabi melamar mereka. Nabi melamar mereka. Hafsah di bulan Sya'ban dan Zainab bintu Khuzaimah itu di bulan Ramadan. Beliau nikahi di bulan Ramadan. Setelah itu kita masuk sekarang, dan ini yang saya mau sampaikan karena kejadian-kejadian itu ringan. Kejadian itu semua adalah kejadian ringan. Di tahun ketiga ini kejadian yang luar biasa adalah apa yang ada di bait ke-60. Apa yang ada di bait ke-60. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita di pertemuan ini. Kata beliau, "Summa ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa hamra'il asad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perang ke Uhud di bulan Syawal, demikian pula perang ke Hamra'il Asad. Ini perang setahun setelah perang Badar, setahun persis. Jadi Abu Sufyan ketika kalah di perang Badar, tidak berhenti dia kumpulkan suku Arab, suku musyrik, untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah besar. Pada bulan Syawal setelah Ramadan, keluarlah Abu Sufyan membawa 3.000 pasukan
untuk menyerang Madinah. 3.000 pasukan. Yang terdiri dari 700 pasukan bersenjata lengkap, 200 pasukan berkuda, dan 3.000 onta. Mungkin dia bawa. Iya, ini dibajak ontanya karena untuk dipotong, dimakan juga di selama perjalanan perang. Rasulullah SAW mendengar itu, bahwa Abu Sufyan keluar bersama pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Sebagian sahabat yang ikut dalam perang Badar, demikian pula yang luput dari perang Badar, mereka bersepakat, kita keluar hadapi musuh sebelum dia datang ke Madinah menyerang kita. Tapi di situ sudah ada munafik. Sudah ada munafik. Munafik pentolannya Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan, kita bertahan saja di Madinah, enggak usah sambut mereka di luar. Kita bertahan di Madinah. Tapi resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi. Kalau mereka serang di Madinah, maka bukan hanya laki-laki yang mampu perang yang dibahayakan, tapi juga perempuan, anak-anak, orang tua. Maka Nabi SAW memutuskan tidak menerima usulannya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan beliau memutuskan untuk keluar. Kita hadang mereka di Uhud, keluar dari Madinah. Dan alhamdulillah terkumpul pasukan 1.000. Tapi masalahnya jumlah musuh 3.000. Dan yang menyedihkan adalah dari 1.000 tidak mau ikut perang. Setelah itu kembali 300. Kenapa? Munafik. Ini yang masalah. Iya. Bahkan di antara mereka ada mengatakan, kalau kami tahu akan terjadi perang, kami akan ikut. Ada yang bilang begitu. Padahal dia kan sudah tahu, ini muslim, musuh besarnya musyrik, pasti akan terjadi perang. Tapi itulah mereka, hanya menampakkan ucapan dengan lisan, disembunyikan dalam hatinya kekafiran. Kembali 300. Akhirnya Nabi SAW bersama pasukan hanya berjumlah berapa sekarang? 700 orang. Iya. Sampailah mereka ke Gunung Uhud. Ya. Nabi SAW membagi 2 pasukan. Mereka langsung berdiri berkemah di Gunung Uhud. Di belakangnya tidak ada gunung tinggi, sehingga musyrikin tidak masuk ke Madinah dan tidak bisa nanti juga lari, dan mereka mengarah dari sana. Nabi bagi 2 pasukan. Pasukan pemanah Nabi SAW, dan mereka waktu itu pemanah kaum muslimin berjumlah 50 orang. Nabi letakkan di bukit gunung, ya, gunung apa? Jabal Rumat, yang biasa kita kalau pergi umrah ada itu gunung kecil. Iya, karena kan setelahnya padang luas, setelahnya gunung Uhud yang tinggi. Di bawahnya itu ada anak gunungnya, itu gunung Rumat. Biasa orang naiki kalau dia pergi umrah. Nabi meletakkan di atas itu pemanah 50 orang. Berarti sisanya di bawah. Nabi berada di jantung pasukan, di bagian belakang.
Ia kemudian pasukan di depannya 650. Nabi berpesan kepada pemanah, jangan kalian turun. Iya, di bukit, apapun yang terjadi, kami menang di bawah atau kami kalah, jangan pernah kalian turun. Setelah itu sudah siap, ringkasnya terjadilah ini di bulan Syawal, sejarah besar dan kekalahan pertama Muslim dalam perang. Kan setelah perang Badar tidak pernah kalah, bahkan kaum musyrikin lari sebelum sampai. Di sini terjadi kekalahan pertama dari sejarah Islam. Jadi alhamdulillah terjadi perang. Pasukan 650 tadi itu berhasil pukul mundur musyrik. Bahkan mereka lari dari pasukan yang senjatanya lengkap tadi itu, lari. Ketika mereka sudah lari ke belakang, ini yang masalah. Kan ke pasukan kaum musyrikin ada pasukan berkudanya. Iya, yang berjumlah 200, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Iya, yang di gunung ketika melihat para sahabat sudah pukul mundur dan sudah banyak rampasan perang ditinggalkan, mereka berkata, kita sudah menang, ayo kita turun. Ayo kita turun. Yang lain bilang, jangan, Rasulullah menyuruh kita tetap di sini. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tapi yang mengusulkan turun tetap turun. Tetap turun. Dan ada beberapa yang tetap istiqomah di atas, tidak turun berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid yang melihat itu, dia langsung balik di belakang gunung kecil itu dan menyerang dari atas. Kan dia melihat mana pasukan yang lemahnya. Menyerang dari atas yang pemana tadi. Sudah, Nabi kan ada di lorong di bawah bukit itu. Serang dari atas. Terbunuhlah 70 orang sahabat. Nabi kena tombak, masuk penghalang wajahnya ke dalam rahangnya, patah giginya. Bahkan sampai tersebar berita belum meninggal. Ketika tersebar berita belum meninggal, mulai goncang sahabat. Ada mau lari, tapi setelah dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka mereka pun kembali memperjuangkan, mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, kita karena kegigihan para sahabat, kaum musyrikin yang mundur. Cuman kesimpulannya mereka menang karena kita meninggal 70 orang, sementara orang Quraisy hanya 22 orang. Terjadilah itu kesedihan. Dan itu karena sebab menyelisih perintah Rasul. Dan disitulah pelajaran pertama dari kaum muslimin, bahwa kalau mau menang, ketaatan mutlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam dimuliakan dengan ketaatan kepada Rasul, bukan dengan menyelisihinya. Itu pelajaran pentingnya. Makanya setelah itu tidak pernah mereka menyelisih amir. Kalau dipimpin oleh Rasulullah, pasti mereka tidak akan selisih. Kalau ada yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan, tidak ada lagi itu. Sini mereka bersedih, cuman turun Quran menghiburnya. Mereka diingatkan dengan perang Badar.
Kalian di sini meninggal 70 orang. Persis. Yang meninggal musyrikin 70. Cuman kita punya keunggulan. Kita menawan 70. Di perang Uhud, kaum musyrikin tidak ada tawanannya. Itu saja perbedaannya. Berarti kita lebih di atas. Walaupun kita banyak meninggal. Walaupun kita banyak meninggal di sini, ya qadarullah. Orang-orang munafikin kelihatan waktu itu. Mereka sampai berkata, seandainya mereka ikuti nasihat kami untuk tidak keluar, mereka tidak akan terbunuh. Tapi Allah bantah mereka di Quran. Kita bisa baca surat Ali Imran terkait dengan perang Uhud ini. Allah bantah mereka di Quran yang mengatakan, kalau mereka tidur saja di tempat tidur, kematian akan datang. Tidak ada orang bisa lari dari mati. Ini bukan masalah kematian yang bisa dihalangi, tidak. Ini masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita akan kalah di sini. Tapi ada sebabnya. Sebab inilah menjadi pelajaran kaum muslimin, bahwa kita kalau mau tertolong dan mau tetap kuat dan jaya di atas Islam, kita harus taat Rasul. Kita harus taat Rasul. Ini pelajaran pentingnya. Walaupun di sini kesedihan sangat sedih, karena juga Nabi SAW di sinilah meninggal pamannya. Kita tahu kan di sini meninggal pamannya Nabi yang bernama siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Meninggal. Karena beliau yang menjaga Nabi di barisan, yang menjaga Nabi. Pamannya ini. Di sinilah meninggal Mus'ab ibn Umair. Siapa itu Mus'ab ibn Umair? Makanya tidak banyak hadisnya dinukil, padahal dia adalah safir pertama, utusan pertama dalam Islam. Sama beliau hijrah ke Madinah. Mus'ab ibn Umair. Yang diutus itu tahun ke berapa? Ke Madinah? Tahun ke-12. Kan beliau yang diutus tahun ke-12, sehingga datang penduduk Madinah mau menjemput Nabi di tahun ke-13 kenabian, 73 orang. Itu kan dakwanya Mus'ab ibn Umair. Cuman belum meninggal di awal-awal Islam di Madinah. Tahun ke-berapa? Ketiga di perang Uhud. Ini yang menyedihkan. Tapi semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa kita lari darinya. Dan kaum muslimin, mereka tentunya mengumpulkan para syuhadanya, mereka menguburkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin. Nanti kita bisa baca surat Ali Imran. Ketika ada mengatakan bahwa kita kalah, kita meninggal, Allah ingatkan, bukankah ini yang kalian inginkan waktu perang Badar? Kan di perang Badar kan yang tidak ingin juga mati syahid. Allah ingatkan, ya inilah yang kalian inginkan. Ya kalian ingin mati syahid, ya kita meninggal, mati syahid, dan banyak hal-hal yang menjadi hiburan bagi para sahabat di waktu itu. Dan qadarullah, Abu Sufyan bersama pasukannya itu mau lagi kumpulkan pasukan sebelum pulang ke Mekah di Hamra'ul Asad. Akhirnya terpaksa lagi di atas muka Nabi SAW juga tetap menyemangati para sahabat, ayo kita perang lagi. Wah, ini sudah luka, tapi ini kemenangan Islam. Ini adalah semangat Islam. Kalian sakit, kalian capek, mereka juga capek itu. Cuman ini kita mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Mereka perang karena syirik, memperjuangkan kesyirikannya. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita gantinya adalah surga. Mereka tetap masuk neraka.
karena membela kesyirikan. Tetap bangkit sahabat. Dan mendengar hal itu Abu Sufyan dan bersama pasukannya akhirnya tidak jadi. Ini mereka orang bisa dikatakan orang-orang gila, ini sudah luka tapi masih tetap begitu. Akhirnya dia putuskan untuk kembali. Jadi perang Hamraul Asad tidak jadi. Akhirnya mereka ke Mekah, tentunya dengan kebanggaannya itu, karena mereka sudah berhasil balas dendam. Tahun lalu kita dibunuh 70, mereka mati 70. Cuman di tengah, di sisi muslim kalian tetap unggul. Sebelumnya kalian bunuh 70, tawan 70. Diingatkan di Quran. Iya, setelah kejadian ini di ujung tahun ketiga, iya, setelahnya pulang dari sini. Di sinilah nanti turun pensyariatan harumnya Khamar. Di sinilah nanti lahirlah Al-Hasan. Karena ini sudah setahun setelah ini. Iya, lahirlah Al-Hasan. Ini nanti kita ambil di pertemuan kita insyaallah taala bulan depan. Sampai nanti lagi akan terjadi yang disebut dengan perang Ahzab dan yang lainnya nanti insyaallah. Ya, masih ada banyak peperangan lagi setelahnya ini disebutkan, tapi ini yang kita sebutkan di perang Uhud inilah yang paling menyakitkan dari kaum muslimin. Iya. Dan ini pelajaran karena mereka yakin sekali akan menang. Disebabkan karena dulu saja kita sedikit menang. Apalagi ini kita sudah 700. Tapi itulah pelajaran dari perang Uhud ini, dan banyak sekali disebutkan pelajarannya. Kalau kita mau baca, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran, banyak ayat di situ terkait dengan perang Uhud, beliau sebutkan banyak faedah. Banyak faedah yang bisa diambil dari kekalahan yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Apa yang terjadi setelah perang Uhud ini berupa pensyariatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita bagaimana dulu perjuangan para sahabat terkait dengan peperangan kedua ini. Dan sebagai penutup, ada yang Allah sebutkan di surah Ali Imran pada saat para sahabat merasa hina, lemah karena kalah. Ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini untuk kita semuanya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini pelajaran untuk kita. Jangan kalian pernah merasa lemah, jangan bersedih. Kalianlah yang tinggi selama kalian mukmin. Jadi bagaimanapun keadaan kita, selama kita mukmin, kita yang tinggi. Selama kita mukmin. Ini ayat di tengah-tengah kisah kekalahan perang Uhud. Ini di ayat di 139. Di tengah-tengah cerita kekalahan perang Uhud, surat Ali Imran. Selama mukmin kita, ikhwan akhwat beriman, selama kita beriman, jangan pernah kita merasa kita paling lemah, jangan pernah kita merasa kita yang paling sedih. Iya, jangan. Kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang tinggi selama kalian beriman. Selama di dalam hati kalian ada keimanan, kalian adalah orang yang tinggi. Masalah kalah, menang, itu bagian dari takdir. Di tengah ayat ini juga Allah turunkan firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami silih bergantikan antara manusia. Perang Badar kita menang, perang Uhud kita kalah. Inilah hari-hari. Begitulah takdir. Tidak selamanya kita menang, tapi ada kalanya kita kalah. Tapi selama kita muslim, kita yang paling tinggi.
Kita yang paling tinggi. Lebih tinggi dari semua orang di dunia ini. Selama kita mukmin. Itu catatannya. Tapi kapan kita keluar dari keimanan, maka kita adalah orang yang paling rendah dalam kehidupan dunia ini. Ini diantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung di dalam perang Uhud ini. Kita lanjutkan lagi nanti insya-Allah di bait ke-61. Di bait ke-61. Dengan ini sisa 40 bait ya di kitab ini. Berarti tahun ini mungkin kita tidak bisa selesaikan ini karena sisa satu kali kita kayaknya sebelum Ramadan, sisa bulan depan. Tidak masalah, alhamdulillah minimal sudah lebih banyak yang kita telah ambil. Nanti kita lanjut lagi setelah Ramadan, setelah nanti pertemuan terakhir sekali sebelum Ramadan di bulan depan insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita tidak sebutkan tadi ayat-ayat semuanya ya, karena saya meringkas. Saya cuma ingin kita tahu apa yang terjadi secara ringkas saja. Iya, wallahu alam. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Di akhwat boleh lewat kertas. Bismillah. Apakah sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, apakah beliau mengikuti ajaran Nabi sebelumnya? Contoh misalnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Iya Pak, beliau berada di atas. Jangankan Nabi, musyrikin saja Pak. Musyrikin Makkah itu di ajaran Nabi Ismail. Cuman mereka sudah campur dengan syirik. Makanya musyrikin Makkah Pak berhaji, berumroh mereka. Cuman mereka tawaf di Baitullah itu hanya bertepuk tangan dan bersiul. Syirik. Dan mereka sudah masukkan patung-patung. Jadi sudah perubahan syirik. Dan Nabi kita Muhammad SAW terjaga dari itu. Terjaga dari itu. Belum tidak lakukan syirik. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil dari hal tersebut, dan beliau berada bahkan sebelum turun Jibril kan beliau melakukan peribadatan di Gua Hira Pak. Sebelum turun Jibril di tahun umur beliau sudah 40, belum mulai lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah di atas agamanya Nabi Ibrahim. Di atas agamanya Nabi Ibrahim Pak. Allah alam. Pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau misalnya saya ini adalah seorang pengusaha kue. Misal atau kita pengusaha kue? Misalnya, contoh misalnya Ustaz, kebetulan bukan pengusaha kue. Jadi untuk apa kita tanya? Enggak, saya tanya misalnya ini Ustaz. Oh, baru hayalan. Siapa tahu ada rezeki nanti. Jangan deh. Nanti kalau kita jadi pengusaha kue baru kita tanya. Enggak, kemaslahatannya nih saya mau tanyakan Ustaz. Oh, baik. Kebetulan sekarang kan ini kan lagi musim akhir tahun Ustaz. Ya, bagaimana misalnya Ustaz, kalau ada seseorang yang ingin memesan kue Natal, apakah hal tersebut saya terima atau saya tolak? Alhamdulillah, karena kita belum usaha itu, berarti kita tidak perlu terima. Nah, belum berusaha tuh. Alhamdulillah. Kan kalau kita terima sekarang kan kita belum buat. Nah, jadi nanti Pi. Jadi gimana ini Pak? Tidak, maksudnya Ustaz, saya takutnya kalau diterima, apakah itu termasuk ikut memfasilitasi seseorang dalam merayakan acara keagamaan? Baik, Pak. Kita paksa sekali saya jawab ya.
Iya. Iya, kan baru misal sebenarnya kita enggak ada kuota ini. Enggak, siapa tahu misalnya ada di antara kita punya usaha seperti itu. Baik, kalau kita adalah orang penjual kue memang kita penjual kue. Iya, iya, semua orang beli kita bisa jual padanya. Kecuali dia pesan kue khusus, enggak boleh kita buatkan. Kalau memang kita penjual kue, tapi kalau tiba-tiba musiman ini baru kita jual, jangan. Jangan, Pak. Tidak boleh kita meramaikan. Itulah yang saya tanyakan, Ustaz. Iya, tidak boleh, Pak. Berarti artinya kalau dijual ikut memfasilitasi begitu? Iya, tidak boleh. Tapi kalau kita memang asalnya penjual kue setiap hari, kemudian datang orang beli, kan tidak perlu kita tanya, Pak. Tapi kue yang dia pesan kue Natal, Ustaz. Itulah saya bilang, berarti kan ada ciri khusus. Berarti kita ada jual kue khusus ini. Kan begitu, Pak. Makanya saya syaratkan tadi, kita terbiasa jual kue setiap hari. Kue itu yang kita jual setiap hari. Kebetulan datang orang pesan juga kue itu, tidak masalah. Tidak perlu kita tanya untuk apa ini. Tidak perlu, Pak. Tapi kalau dia bilang buatkan saya kue Natal misalnya, tidak boleh kita harus bilang, mohon maaf Bu, Pak, saya tidak buat kue Natal. Kita bilang. Berani nggak nanti kita bilang begitu kalau kita buat? Insya Allah Ustaz berani. Insya Allah. Harus yakin jawaban itu ragu sekali. Itu adalah perkara agama, Ustaz. Insya Allah. Pokoknya harus berani bilang begitu. Iya. Ada lagi, Pak? Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau misalnya kita sering mengantar anggota keluarga untuk pergi ke acara maulidan atau misal lagi nih ya, ini terjadi, Ustaz. Oh, di kita? Iya, saya rasakan. Baik. Ini yang saya tanyakan, apakah itu juga termasuk memfasilitasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak disunahkan? Iya, Bang, tidak boleh kita pergi antar. Berarti tidak boleh, Ustaz, walaupun keluarga terdekat. Tidak boleh. Kita bilang tidak ada syariatnya maulid. Kita nasihat, Pak. Kita sampaikan tidak ada syariat maulid. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah maulid. Walaupun itu anggota keluarga. Walaupun itu istri, Pak. Ya, takutnya nanti kalau ada hal antar dikarenakan hal tersebut itu bisa memutuskan silaturahim. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, tidak apa-apa, Pak. Nabi putus dengan pamannya. Kenapa kita takut? Oke, terima kasih atas petunjuk. Iya begitu memang, Pak. Kalau kita berada di atas sunnah, gini Pak, saya sebenarnya sudah sampaikan sebelumnya di sirah. Saat Nabi diangkat menjadi Nabi itu di turunnya 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, kan Nabi dibawa oleh Khadijah ke Warqah ke Naufal. Warqah bin Naufal bilang memang ke Nabi, kalau saya hidup waktu itu, waktu kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi bilang, kalau mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Kan ini kan Nabi, Masya Allah, kan dipercaya di kaumnya. Maka beliau bilang, apakah mereka diusir? Maka Warqah mengatakan kepadanya, tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu bawa ini nanti, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Kita, Pak, dulu waktu alam ada tetangga keluarga yang kata-kata iki, kan begitu, Pak? Tidak ada. Tapi setelah kita pengajian, mulai celana tak tinggi sedikit, mulai tumbuh jenggot sedikit, istri tak mulai besar sedikit jilbabnya, mulai ini orang bicarakan, tidak maulid ini. Mulai padahal dulu tidak maulid juga biasa ji. Tapi begitu, Pak, bahwa orang itu akan diuji sesuai kadar agamanya. Adamun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal,
yang semisal. Makin mirip kita amalannya dengan Nabi, makin tinggi ujian tak. Bahkan keluarga tak. Karena azhadun nasi fil alim ahlu. Orang yang paling zuhud terhadap ilmunya seorang adalah keluarganya. Jadi jangan heran kalau kita kasih tahu istri tak, bilang kamu saja. Begitu Pak. Jadi, tapi apakah membuat kita ikut berubah? Tidak boleh. Kita harus istiqomah di atas kebenaran. Walaupun keluarga tak yang menentangnya. Kita pahami Pak? Banyak mentah masalah tak. Nah. Oke Ustaz, terima kasih atas petunjuknya. Karena pertanyaan yang terakhir tadi itu Ustaz, itu yang sebenarnya bikin saya bagaimana ya berpikirnya. Karena saya alami langsung begitu Ustaz. Enggak, kita nasihati Pak. Kita kedepankan dulu nasihat, baru kalau kita tetap begitu, saya tidak mau diantar. Sudah sering dinasihati Ustaz. Tapi kita kasih tahu juga gimana nasihatnya. Sebetulnya salah nasihat. Kan gini Pak, kadang orang itu, saya pernah dapat ulama Pak, kita kasih begini, itu kan sebenarnya apakah memang Nabi lakukan? Nabi ini selama umurnya 6 sampai 63 tahun tidak pernah maulid. Abu Bakar mertua Nabi, orang yang paling dicinta oleh Nabi, 2 tahun setelah Nabi meninggal tidak pernah maulid. Umar mertua Nabi, orang yang paling mencintai Nabi, lebih dia cintai Nabi daripada dirinya. Dia sendiri yang bilang ke Nabi, pokoknya kalau Nabi, untuk Nabi dia lebih cintai daripada dirinya. Beliau berkuasa 10 tahun menjadi khalifah, tidak pernah maulid Pak. Utsman 12 tahun menjadi khalifah. Siapa itu Utsman? Tadi kita sudah tahu, Dzun Nurain, orang yang menikahi 2 putri Nabi, orang yang paling semangat dalam membantu Nabi dengan dirinya dan hartanya, tidak pernah maulid. Ali, sepupu Nabi, itu sepupunya ya. Kalau Ali sudah sepupu Nabi, mantu, orang rela mati demi Nabi. Kita tahu kan Pak, waktu hijrah yang tidur di tempat tidurnya Nabi itu untuk menipu musyrikin, Ali Pak, rela mati untuk Nabi. Waktu dia menjadi khalifah, tidak pernah maulid. Tidak pernah maulid. Mungkin kita kasih tahu begitu. Terus siapa, kapan orang maulid? Maulid itu diadakan pertama oleh orang-orang Syiah, Rafidhah, yang dia munculkan dengan maulid Karbala. Sama semua itu. Dia munculkan maulid Karbala, maulid Nabi. Dia yang ikut. Ya, kita ikut siapa? Syiah tuh. Kan begitu Pak. Mungkin salah kasih tahu. Coba misalnya begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, baik. Silakan. Habis? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita nanti lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.